Halo, salam semangat anak-anak mahasiswa Universitas Siber Asia ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang penerapan kalkulus dengan Excel ya. Oke, saudara-saudara, mata kuliah kita di kalkulus ya. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan mengenai pengertian daripada fungsi ya. Karena dalam kalkulus itu banyak sekali fungsi-fungsi kan, baik itu fungsi yang hubungan linier maupun yang non linier ya. Untuk itu mari kita pahami dulu apa itu yang disebut sebagai fungsi ya. Jadi di dalam matematika itu selalu dinyatakan atau direpresentasikan sebagai fungsi ya. Fungsi itu merupakan formulasi atau pernyataan matematik ya. Jadi selalu dihubungkan dengan notasi atau variabel seperti itu. Saudara-saudara, fungsi itu adalah secara sederhana hubungan konsisten antara dua variabel atau lebih ya. Jadi kata kuncinya adalah hubungannya konsisten ya. Dia tidak pernah itu inkonsisten. Kalau tidak konsisten berarti tidak merupakan membentuk hubungan fungsi antara fungsi X sama dengan Y seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, fungsi itu bisa kita kenal sebagai dari tingkat konsistensinya itu ada dua ya, linier dan non linier ya. Linier itu adalah hubungan proporsional antara dua variabel yang dicirikan oleh pangkat tertinggi dari variabel adalah satu ya. Sebagai contoh ini adalah ada suatu fungsi ya kan, fungsinya adalah Y sama dengan AX plus B ya. Kalau kita lihat ya, pangkat tertinggi dari variabel X itu adalah satu ya, Y adalah satu, B ini juga bisa kita kalau misalkan bisa kita sebut sebagai variabel ya, walaupun ini konstanta ya. B ini bisa kita katakan X pangkat 0 sehingga 1 ya. Sehingga kalau kita lihat dari fungsi ini, Y sama dengan AX plus B, dia adalah pangkat tertinggi dari semua variabelnya adalah 1 ya. Jadi hubungannya konsisten antara Y dengan X, konsisten ya. Baik itu dikalikan dengan konstanta A, ditambahkan B, dikurangi B, ya hubungannya konsisten linier ya, proporsional ya, tidak mengalami dalam arti tidak mengalami fluktuasi naik turun seperti itu ya. Oke, kalau dia naik terus, kalau dia turun turun terus ya, itu namanya proporsional baik meningkat maupun menurun. Nah, sekarang kita tinjau non linier. Non linier adalah hubungan yang tidak proporsional antara dua variabel dan dicirikan oleh pangkat tertinggi dari variabel adalah lebih dari satu. Contoh ya, persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus B ya. Kalau kita lihat X kuadrat ini adalah pangkat tertingginya 2 ya. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, ya, itu juga sama ya. Pangkat tertingginya dari persamaan ini ya adalah 2 ya. Kalau 3 boleh Pak? Boleh ya, yang pangkat tertinggi sini ya. Kalau 5 Pak? Boleh, boleh. Kalau minus Pak? Boleh ya. Jadi pangkat tertingginya adalah lebih dari pangkat tertingginya adalah itu kita sebut sebagai 2 di sini ya, karena persamaannya kuadratik ya. Oke, kemudian ada lagi persamaan Y sama dengan sin AX ya. Nah, sin AX ini sinusoidal ya, hampir menyerupai gelombang ya, naik mengalami parabolik naik, parabolik turun ya. Sehingga hubungan antara Y dengan X ya kan itu mengalami naik turun seperti gelombang ya kan, yang kita sebut tidak proporsional. Kadang dia naik, kadang dia turun seperti itu ya. Kemudian hubungan eksponensial itu juga hubungan yang kita sebut sebagai tidak proporsional namun konsisten antara Y dengan X ya. Ini adalah persamaan eksponensial ya yang positif ya. Boleh juga negatif ya. Dia akan meningkat secara eksponensial meningkat ya. Meningkat AX ya. Kalau dia turun ya dia negatif. Y sama dengan pangkat A minus X ya, seperti turun seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, fungsi ini akan kita pelajari terus di dalam kalkulus ini ya, dalam berbagai macam bentuk ya, sampai nanti kita mempelajari diferensial atau integral ya. Oke. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya adalah ya kan, itu bagaimana cara kita mengerjakan fungsi-fungsi ini dengan software ya. Cara pertama kita mengerjakan fungsi ini dengan software adalah kita menggunakan alat bantu ya. Dalam hal ini adalah software Excel ya. Excel itu sangat mudah ya, semua bisa ya, semua bisa mempelajari
semua bisa menggunakan ya kan, bahkan juga cepat dipelajari ya. Kenapa Excel ya kan, bukan software yang lain ya kan? Banyak sekali software-software matematika itu ya. Di sana ada itu Math ya, matematika, software matematika yang terkenal itu ya. Ada MATLAB ya, ada juga Visual Basic bisa digunakan ya, kemudian C++ yang zaman dulu juga bisa digunakan ya. Pascal zaman dulu bisa digunakan ya kan. Semua software yang bisa kita gunakan untuk menghitung itu bisa kita gunakan untuk membantu kita memahami tentang fungsi ya. Jadi matematika itu saudara-saudara bisa dikerjakan dengan software ya. Karena itu dulu di pertemuan pertama saya menjelaskan kepada Anda ya, kalau zaman sekarang Anda menghitung dengan apa? Dengan kalkulator. Kalkulatornya di mana? Di HP. Nah itu betul ya. Kenapa ya kan? Karena itu membantu kita dalam hal apa? Membantu kita dalam mencapai akurasi ya. Sehingga kita karena akurasi maka kita bisa dibantu mewujudkan fungsi tadi itu dalam bentuk plotting grafik ya, menggambarkan hubungan konsistensi antara variabel ya. Jadi kita bisa plotting grafik ya kan, hubungan antara variabel yang konsisten ya. Kemudian kita juga bisa men-tracking hasilnya ya, men-tracking hasil ya. Kita berikan simulasi kan kalau X ya, X-nya itu saya rubah, apa yang terjadi? Nah, ketahuan. Outputnya fungsi Y ketahuan ya. Kita juga bisa predik ya, bisa predik memperkirakan hasilnya ya. Itu juga dengan simulasi. Bahkan kita juga dapat menganalisa, Pak, ini kok naik turun. Nah, naik turun kenapa naik turun? Hubungannya apa ini? Hubungannya linear apakah non linear? Ya, siapa yang bertanggung jawab ini? Oh, ternyata ada fungsi sinusoidal atau kosinus yang dilibatkan di sini ya. Kita juga bisa dibantu dengan software untuk menganalisis ya, menganalisis kan kenapa kok ini meningkat ya, kenapa kok ini turun, apa yang mengakibatkan ini meningkat sama turun ya. Kita lihat fungsinya tadi itu ya, siapa yang berperan meningkatkan. Oh, di sini ada variabel atau konstanta Pak yang berperan. Nah, seperti itu ya. Pada akhirnya kita bisa melakukan sintesa ya, synthesize ya. Synthesize itu kita itu menghasilkan persamaan baru ya, dengan persamaan semula ya kan, dengan cara melakukan itu simulasi secara matematik di dalam software ya. Oke. Kali ini saya akan mendemokan ya kan contoh sederhana ya kan penggunaan Excel saudara-saudara ya untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam kalkulus ya. Nah, ini sudah saya contohkan ya kan. Nah, ini adalah kita menggunakan Excel ya. Sebagai Excel ya, ini adalah X ya. X. Kemudian ini adalah itu saya besarkan sedikit. Oke ya, ini X ya kan. Ini adalah Y, Fx ya. Nah, misalkan X itu adalah daerah asal ya. Ini contoh aja kan dari -5 sampai ke +5 ya. Oke, saya berikan warna merah, kuning ya. Outputnya adalah Y ya. Hubungan antara X dengan Fx atau Y ini adalah hubungan kuadratik ya. Y sama dengan X kuadrat ya. Bagaimana cara kita menghitung dengan Excel ya? Nah, tentu Anda tahu ya. Untuk kita bikin rumus di sini ya. Ini saya nolkan dulu ya. Saya nolkan dulu ya. Oke. Saya nolkan dulu kan, maka kita tulis sama dengan di sini kan, sama dengan kita tinjau kolom Excel-nya ya kan, A2 ya kan. Langsung dipangkatkan 2 ya. Langsung kita enter, nah keluar hasilnya ya. Langsung ini kita copy paste, kita pastekan dalam kolom-kolomnya. Nah, ketemu kan? Ini adalah hubungan daripada plotting grafik antara X dengan Y, di mana hubungannya adalah kuadratik ya kan. Y sama dengan X kuadrat ya. Pak, saya kepingin memodifikasi persamaan ini ya. Mohon maaf, saya ulangi lagi ya. Ini saya del ya, saya del. Pak, bagaimana cara kita memplotting ya? Memplottingnya kan, ini hasilnya ya, outputnya saya berikan warna hijau. Nah, hijau gini ya. Oke. Kemudian bagaimana cara kita memplotting? Nah, kita select ya, kita insert, kemudian kita cari grafik di sini ya, recommended charts ya. Nah, udah jadi ya. Pak, saya kepingin menggeser persamaan kuadrat ini ke kanan. Oke, silahkan. Apa persamaannya? Persamaannya adalah persamaannya adalah kita bikin bersama lagi ya. Oke. Nah, persamaannya adalah Y ya. Y oke. Y atau Fx sama dengan X kuadrat ya minus 1 ya, minus 4 lah ya. -4 ya. Maka ya kan ini adalah persamaannya ya, persamaan yang akan kita
cari ya. Oke, kita di sini ya. Maka ini saudara-saudara tinggal kita sekuensial ya. Tinggal apa ya kan? B2 ya kan? B2 minus 4 ya. Nah, gini kan. Nah, oke. B2 minus 4 B3 ya. B3. Oke, ya. Oke, kita klik ya. Nah, ya. Kita paste. Nah, ya. Hubungannya adalah Y X kuadrat minus 4 ya. Oke. Bagaimana persamaannya ya kan? Tinggal kita itu ini kita del dulu ya. Del. Oke, ini persamaan yang pertama hasilnya ya. Hasil persamaan yang pertama ya. Kemudian kita mau plotting ya kan. Itu hubungan antara itu Y dengan X, di mana hubungannya adalah Y X kuadrat minus 4 ya. Tinggal kita plot ya kan, insert ya kan. Recommended chart kita select ya kan. Nah, ya. Apa ini ya. Oke ya. Nah, ya. Dia akan bergeser ya, bergeser ke arah itu ke bawah ya, ke bawah dan ke atas ya, dan seterusnya ya. Sehingga persamaan ini saudara-saudara kan akan semakin itu menunjukkan ya kan, dicirikan apapun bentuk persamaannya ya kan, dia dicirikan oleh parabolik kuadratik ya, di mana X itu kita kuadratkan ya. Oke ya. Pak, saya mau membuat persamaan ya kan, yang katakanlah itu adalah eksponensial hubungannya. Oke, kita buat di sini ya. Hubungannya apa eksponensial? Eksponensial adalah Y sama dengan ya kan eksponensial ya kan eksponensial itu 2x ya misalkan ya 5x ya 5 kali x ya. Oke, 5 kali x ya. Oke. Ya, maka kita tuliskan rumusnya di sini kan sama dengan ya kan eksponensial ya kan eksponensial dalam kurung 5 ya kan dikalikan dengan A3 ya. Oke ya, 3 ya. Nah, oke ya. Karena ini adalah sangat kecil ya, sangat kecil sekali perpangkatan ya. Oke, ini kita kalikan aja dengan itu dengan 5.000 misalkan ya. Kayak 5.000. 0 ya. 5.000, oke. Eksponensial. Oke. Nol koma 5. Sama dengan eksponensial ya. Oke, 5 ya. Oke, 5 kali X ya kan. Oke. 5 kali A3. Nah, oke ya. Kita paste aja gitu kan. Nah, persamaannya sangat kecil ya kan karena itu sangat kecil ya. Nah, ini adalah hasil persamaannya ya. Dia hasilnya perpangkatan ya, persamaannya ya. Maka kita bisa select ya kan hasil ini ya, hasil perpangkatan ini ya. Insert ya kan. Kita cari recommended chart yang hubungan antara X yang sesuai ya. Nah, ya. Jadi karena ini masalah resolusi kan, karena dia menghubungkan ya kan hubungan antara X dengan Y kan. Yang satu yang itu yang dari itu X sama dengan 5 kan, itu pangkat minus 11 ya kan, sampai ke pangkat yang di atas berapa ini kan, di atas sekian miliar ya ordernya kan, order kepangkatannya ya. Jadi karena sangat itu ada daerah nggak kelihatan ya, nggak kelihatan hubungannya ya, tapi dia terwakili ya, terwakili dengan pangkat tertingginya ya. Nah, oke saudara-saudara ya, jadi Excel ini bisa kita gunakan untuk memahami fungsi dan cara kerja fungsi dengan cara melakukan kalkulasi di setiap variabelnya ya. Sehingga nanti akan Anda gunakan ya kan untuk memahami kalkulus lebih mudah ya. Silakan mencoba dan silakan membuat plotting grafik dengan berbagai macam fungsi-fungsi nanti akan kita kerjakan dengan di kalkulus ya. Selamat mengerjakan, salam semangat, masa usia.
Oke, selamat mengerjakan.